Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama saya Kembar Motor Channel. Di sini saya akan membahas mengenai saringan udara untuk motor matic, untuk motor injeksi. Nah, di depan saya terdapat saringan udara, kemudian ECU, kemudian ada throttle body dan injektor. Nah, nanti ini saling berhubungan semua ya. Jadi di sini saya akan bahas dulu mengenai saringan udara atau filter. Jadi filter untuk motor injeksi tidak dianjurkan untuk disemprot menggunakan angin bertekanan. Jadi untuk saringan motor injeksi itu dianjurkan untuk mengganti dengan yang baru setiap 15.000 km. Tetapi tergantung kondisi jalan yang ada di daerah masing-masing. Kalau kondisi jalannya berdebu, maka penggantiannya bisa lebih cepat. Kenapa demikian? Karena khusus untuk motor injeksi, saringan udaranya itu dia menggunakan tipe saringan basah. Saringan basah itu di dalam dia menggunakan cairan khusus atau jelly untuk menangkap kotoran atau partikel yang kecil agar tidak masuk ke ruang bakar atau ke throttle body. Jadi untuk penyaringan tipe saringan basah, dia lebih akurat daripada tipe saringan kering. Kalau untuk saringan kering, saringan udaranya bisa disemprot menggunakan kompresor. Sedangkan untuk saringan udara motor injeksi tidak dianjurkan untuk menyemprot, ya kawan-kawan. Jadi dianjurkan untuk mengganti. Contohnya seperti Yamaha Mioji atau Soul GT. Kemudian Honda Beat atau Vario itu. Sehingga jangan heran kawan-kawan apabila kawan-kawan sudah menyemprot filter saringan basah yang ada pada motor kawan-kawan, maka performa motornya bukan tambah bagus, malah tambah menurun karena pori-porinya ini sudah tersumbat. Apabila kotorannya sudah menumpuk, maka saringan udara ini akan tidak mampu lagi menyaring kotoran dari udara yang terlalu banyak karena sudah menumpuk di sini sehingga kotorannya itu nyebrang masuk ke dalam throttle body. Ini throttle body ya kawan-kawan ya. Jadi untuk motor injeksi itu di dalam ini, di dalam throttle body ini terdapat beberapa sensor. Jadi motor injeksi itu bekerja sesuai laporan dari sensor yang ada di sekitar di throttle body. Kemudian sensor ini akan mengirimkan laporan ke ECU, Engine Control Unit, atau otak. Dia otak yang akan mengontrol, yang akan mengolah laporan dari sensor. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Apabila saringan udaranya tersumbat dan kotoran masuk, maka kotoran itu akan menumpuk di saluran ini. Jadi udara yang masuk melalui saringan udara tadi dia akan terlebih dahulu lewat di throttle body. Di sini ada sensor itu. Sensor yang warna hitam itu namanya intake air temperatur sensor. Nah, ini fungsinya untuk membaca suhu udara yang masuk ke dalam intake. Jadi kalau dia tertutup, ini sensor ini, tonjolan yang hitam ini, apabila saringan udaranya sudah kotor, maka kotorannya masuk akan menghalangi pembacaan dari sensor ini tadi, sehingga dia akan mengirimkan sinyal yang tidak akurat kepada ECU. Sehingga ECU akan mengolah laporan yang dikirimkan dari sensor temperatur
kondisinya jalan berdebu, maka waktu penggantian saringan udaranya bisa lebih cepat. Jadi itu ya kawan-kawan, jangan dianggap remeh filter udara karena ini sangat berperan penting untuk tetap menjaga performa mesin kawan-kawan tetap maksimal ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share untuk meningkatkan channel saya. Oke, mungkin itu saja. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.